Halo, salam sih dari Jogja, Sandi dari Jawara Media. Ini akhir Juli ya, akhir Juli 2023, sudah hampir Agustus. Ya, kalau kita amati beberapa bulan ke belakang, kayaknya seru banget ya dunia PC custom ya, dunia PC rakitan ya. Karena banyak banget vendor-vendor komponen PC itu ngeluarin produk-produk baru. Tapi yang lebih seru kayaknya isu penurunan harga ya. Jadi sekarang ini kayaknya hampir semua komponen PC itu harganya sedang turun ya, sedang lucu-lucunya, sedang murah-murahnya. Dari prosesor sampai ke monitor itu sedang di titik terendah kayaknya. Jadi beberapa komponen kayaknya harganya sudah sangat-sangat murah. SSD murah banget. RAM juga begitu ya. Ya, kita ngomongin memori ya di video kali ini, dan ini kita akan ngomongin masih memori DDR4. Walaupun DDR5 sudah hampir dipastikan akan menjadi standar ke depannya. Cuman sampai hari ini dominasi market share DDR4 kayaknya masih gede banget ya. Masih banyak banget yang nanya ke saya tentang rekomendasi RAM DDR4 yang murah. Ya, karena dari Intel maupun AMD sendiri tipe-tipe platform mereka yang menggunakan DDR4 itu masih banyak ya. Terutama di Intel ya. Intel sendiri kayaknya sampai ke Gen 13 sekalipun masih ada opsi menggunakan DDR4. Yang walaupun DDR5 sudah sangat murah, sudah mungkin separuh harga dari awal peluncurannya tahun lalu, tapi DDR4 jauh lebih murah lagi. Ilustrasinya dengan harga yang sama, misalkan untuk DDR5 16 GB 8x2 1,2 juta misalkan, itu kalian dapat kapasitas 2 kali lipat kalau pakai DDR4. Di AMD sendiri walaupun AM5 sudah pasti harus pakai DDR5, cuman kayaknya AM4 ini masih hype banget di market ya, terutama yang G series-nya ya, yang ada IGP-nya. Karena memang menawarkan solusi yang murah dan juga performa yang cukup unggul ya dibandingkan beberapa kompetitornya di harga yang sama. Apalagi IGP-nya ya, Radeon Vega itu masih yang terkencang untuk ukuran IGP. Ya, jadi ini adalah V-Color mereknya, Skywalker tipenya, DDR4, 16 GB, speednya 3200. Ini bukan barang baru ya, maksudnya seri ini sudah masuk ke Indonesia sekitar 2 tahun yang lalu. Distributornya DTG ya, sama dengan distributornya Corsair. Dan saya suka banget personally sama si V-Color Skywalker ini karena memang ditawarkan dengan harga yang cukup murah, dengan build quality yang cukup solid, dan yang paling penting yang saya suka konsistensi chipset yang mereka pakai. Walaupun mereka secara formal tidak mendeklar bahwa mereka menggunakan satu tipe chipset, cuman dari 2 tahun terakhir sudah banyak banget yang pakai Skywalker ya. Itu selalu menggunakan chipset Hynix DJR, dan itu membuat opsi yang cukup menyenangkan buat kalian yang ingin ngerakit, terutama misalkan menggunakan AMD AM4 G series, karena memorinya bisa dijalankan dengan sangat mudah di atas rating pabrikannya. Misalkan ini 3200, ini bisa dijalankan di atas ini dengan sangat mudah karena kemampuan chipset itu sebenarnya cukup tinggi ya. Nah, beberapa waktu yang lalu mereka ngomong ini ada versi yang lebih murah lagi dibandingkan yang kemarin. Jadi yang kemarin itu Skywalker itu latensinya CL-nya itu 16 18 18. Nah, yang ini itu latensinya CL-nya 18 22 22. Dan saya cukup penasaran. Tadi saya sempat cek juga apakah Skywalker dengan CL18 ini masih menggunakan chipset yang sama. Dan ternyata masih sama menggunakan Hynix DJR. Saya tadi spill dengan Typhoon Burner, kita lihat spesifikasinya masih menggunakan Hynix DJR dengan FPGA board A2. Dan ini sama persis dengan yang CL16 sebenarnya. Kemungkinan besar mereka hanya melonggarkan ratingnya untuk segmentasi aja ya, dijual dengan harga yang lebih murah. Dan untuk spill harganya ini sudah di bawah 600.000 ya untuk 16 GB dan sudah menggunakan Hynix DJR, walaupun saya nggak bisa jamin ya, karena mereka juga nggak pernah ngomong bahwa pasti akan Hynix DJR chipsetnya. Kenapa sih ngomongin Hynix DJR terus? Apa sih keistimewaannya? Ya, di sini kita akan coba lihat ya. Jadi dengan latensi seperti ini, walaupun lebih longgar, tapi kalau dari satu sisi ini adalah memori yang cocok banget buat kalian yang ingin mencoba-coba tweaking memori tanpa repot-repot. Kenapa bisa begitu? Abis ini kita akan coba. Oke, sebelumnya saya cerita dulu ya, supaya kalian mungkin bisa lebih paham ya maksud saya gimana ini di video kali ini ya. Jadi dulu ya, yang versi sebelum ini, sekarang juga masih ada ya, Skywalker yang CL16. Kalau saya setting mau lebih tinggi, biasanya saya setting di 4000 MHz ya, 4000 ya. Tapi saya harus mengatur latensinya lebih longgar supaya jalan 4000. Dan overall itu bisa menambah benefit terutama buat mereka yang pakai Radeon G series. Graphic performance-nya naik, FPS-nya juga cukup naik. Nah, ini yang versi lebih murah, CL itu lebih longgar.
Dan latensi yang ada defaultnya di memori ini, yang CL18 ini, biasanya yang kita pakai ketika kita mau nyeting Skywalker CL16 itu ke setting speed yang lebih tinggi sampai 4000. Jadi harusnya secara teori ini tidak usah diapa-apain, tinggal kamu load XMP-nya doang, lalu kamu setting manual speed-nya lebih tinggi dan harusnya sudah bisa jalan tanpa harus merubah apapun karena vendingnya sudah defaultnya 1,35 volt. Dan ini sangat memudahkan buat kalian yang ingin coba-coba men-tweaking memori. Nggak usah nyeting latensinya apa-apa, tinggal load XMP-nya, terus kalian setting speed yang lebih tinggi. Dan speed-nya itu tergantung juga dari sistem yang kalian pakai, terutama dari prosesornya ya. Nah, jadi metodologinya di sini kita akan coba bagaimana. Kita akan pasang ini, kita akan load XMP-nya, terus kita akan setting perlahan-lahan step by step untuk mendapatkan speed tertinggi yang bisa kita capai. Gimana kita tahu kalau ini akan stabil di speed tertentu? Kita akan menggunakan software Memtest 86 yang kita akan download nanti. Kita akan tes dulu setiap stepnya. Setelah lolos Memtest, baru kita naikkan lagi sampai pada titik itu optimal ya, stabil dan tertinggi yang bisa kita capai. Habis itu kita akan coba beberapa aplikasi, kita akan lihat gain performance-nya gimana sih. Kita akan menggunakan AMD G series biar lebih kelihatan ya gain performance-nya karena ada IGP-nya yang sangat tergantung oleh speed memori utama yang kita pasang. Dan yuk kita coba langsung aja. Oke, sudah kita pasang memorinya. Kita pakai testbed apa? Ryzen 5 5600G, terus motherboard-nya dari Asus TUF B550M. RAM-nya Skywalker dari Color CL18 16GB yang tadi kita omongin. Storage-nya SATA NVMe 1 TB dari Apacer dan power supply-nya dari Montech Century Mini SFX ya 750 watt gold. Oke, tampilan awal akan seperti ini ya. Setiap motherboard pasti berbeda dan habis itu kita harus masuk ke menu yang advance ya, menu yang lebih detail. Setiap motherboard juga punya shortcut yang berbeda-beda. Kalau di Asus itu biasanya F7 ya, F7. Dan kita masuk ke menu AI Tweaker di sebelah kanannya main menu. Di sini kita akan ngeload XMP-nya dulu ya. Jadi kalau kita nyalain PC pasang RAM, defaultnya akan seperti ini. Memorinya tidak akan ikut dari settingan pabrikan, hanya akan jalan di 2666. Nah, kalau di Asus ini settingannya di sini. Jadi kita akan ngeload DOCP-nya. Kalau di motherboard lain mungkin beda ya. Intinya kita harus ngeload profile memorinya ini ya. Di beberapa motherboard tulisannya load XMP profile. Ya, kalau kita ngeload XMP-nya akan jadi seperti ini, speed-nya jadi 3200 ya, sesuai dengan yang ada di kemasannya si Skywalker tadi, dan juga latensinya akan ikut sesuai dengan yang tertera ya, sesuai dengan spesifikasinya. Kalau kita di sini kelihatan cache latensinya 18, terus TCRD-nya 22, dan di bawahnya itu pasti ada yang auto ya. Ini sebenarnya opsional aja ya, tapi untuk mendapatkan hasil yang optimal, yang auto ini kita akan ikutkan nilainya dari yang sebelah kiri itu. Di beberapa motherboard sama ya, seperti ini ya. Yang sub timingnya nggak ke load ya, cuma auto aja. Kita ikutin aja sesuai dengan yang angka yang ada di sampingnya, sampai ke batas TWR mungkin ya, gak usah semua ya. Di sini kita masukin, nah sampai batas ini aja, yang bawahnya nggak usah dibiarkan auto saja. Oke, kita akan keluar nge-save profile ini F10. Jadi ini adalah profile XMP-nya ya. Hanya beberapa subtimingnya kita ikutkan, kita masukkan manual sesuai dengan angka yang ada di sampingnya. Habis ini kita akan booting, masuk ke Windows dan kita akan tes beberapa aplikasi untuk pembanding ya. Nanti sebelum kita tweaking, setelah kita tweaking kita bandingkan dengan kondisi tadi kalau kita load XMP-nya seperti apa. Ya, tadi sudah kita ambil beberapa nilai skor ya dari beberapa software untuk sebagai pembanding dan sekarang kita akan mulai tweaking tipis-tipis ya. Jadi nanti hasilnya akan kita bandingkan dengan hasil defaultnya tadi ya ketika kita hanya ngeload XMP-nya aja. Oke, yang tadi saya bilang sangat sederhana dan mudah itu kita hanya mengubah speed-nya lebih tinggi dibandingkan XMP-nya ya. XMP-nya kan 3200. Kita akan rubah pelan-pelan dan kita akan melakukan stability test setiap perubahan yang kita lakukan. Dan kalian harus siapkan juga flash disk dan juga download Memtest 86 ya untuk mentes stabilitas memorinya nanti. Jadi kita coba dulu di 3600 ya, 3600 dan gitu aja. Yang lain nggak usah dirubah, voltase nggak usah dirubah, timing juga ikut yang tadi aja. Terus kita di menu bootingnya kita buat bootingnya lewat flash disk yang sudah ada
Memtest 86-nya seperti ini, dan kita save dan keluar. Ya, ini adalah menu tampilannya Memtest 86 Plus ya, dan ini akan memakan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit per tesnya ya. Ketika sudah ada tanda pas atau lolos stabilitas, kita bisa menaikkan lagi satu step di atasnya. Kita anggap saja ini sudah pas ya. Kita akan menaikkan lagi beberapa step dan kita akan tes lagi. Jadi setiap menaikkan kecepatan kita akan lakukan stabilitas seperti ini. Ya, tadi 3.600 sudah lolos ya, pas ya. Lalu kita akan coba naikin lagi dan kita akan coba di clock 4.000 ya. Cuma ini aja 4.000. Dan setelah ini kita akan lakukan stabilitas lagi. Kalau lolos, kita akan masuk ke Windows dan kita akan coba benchmark tadi beberapa software tadi dan kita bandingkan hasilnya, baik bandwidth-nya, skornya, dan juga beberapa sampel games untuk FPS gain-nya. Seperti ini. Akan booting dan masuk kembali ke Memtest 86. Kita tunggu sampai selesai dan hasilnya ternyata lolos ya. Ya, sekarang kita sudah ada di Windows. Kita akan cek clock memorinya ya. Kita pakai CPU Z di sini dan kita akan lihat berapa sih speednya yang setelah kita tweaking dan juga lihat timingnya ya. Oke, ini CPU Z seperti ini. Kita lihat di bagian memori, kelihatan di sini clock DRAM efektifnya 2000 ya. Ini efektifnya 2000, prakteknya 4000 ya. 4000 dibagi 2 ya. Dan lantasnya juga masih sama dengan XMP-nya ya, 18 22 22 22 42 62. Oke, ini sudah kita setting 4000 dan masuk Windows dengan normal. Stability test juga sudah lolos. Kita akan benchmark beberapa aplikasi tadi dan kita akan bandingkan hasilnya dengan kondisi default. Yuk. Oke, ini ada tambahan buat kalian yang pakai G series, AMD Ryzen G series yang ada IGP-nya. Ini sebenarnya bisa lebih efektif lagi kalau kalian juga naikin GPU clock-nya, IGP clock-nya ya. Jadi kalau kalian menggunakan motherboard seri B, kalau A nggak bisa ya, sama tadi aja memori overclocking ya. Cuman kalau kalian pakai B, kalian akan cari opsi untuk menaikkan clock IGP-nya ya. Kalau di sini di Asus di depan harusnya, sebelah mana kita lihat di sini. GPU boost kita setting manual kayak gini dan kita setting clocknya ya, defaultnya itu 1900 kalau nggak salah. Saya akan set 2200 ya. Jadi kita akan menggabungkan clock IGP yang lebih tinggi plus memori yang lebih tinggi. Nggak usah dirubah apapun ya, cuman ngetik. Mungkin kalau kalian takut 2200 mulai dengan 2100 ya. 2100 2200 itu saya kira masih tidak terlalu tinggi, masih aman untuk dipakai harian. Ini aja F10 yang kita akan coba benchmark lagi dan kita bandingkan hasilnya dengan tadi ketika kita hanya naikin memori dan ketika kita hanya menggunakan XMP-nya aja. Ya, kita sudah coba sampai ke 4000 masih cukup stabil. Kita bisa lolos Memtest dan kita juga sudah coba beberapa benchmark aplikasi. Dan kalau kita bandingkan dengan defaultnya 3200 itu lumayan terasa ya. Apalagi kalau kita imbangi tadi dengan menaikkan clock IGV-nya si Ryzen G series tadi, IGP-nya Radeon Vega, bisa di atas 25% peningkatannya. Dan poin yang paling penting, kalian nggak usah ribet-ribet ya. Tadi kita nggak nyeteng latensi sama sekali, nggak merubah voltase sama sekali. Kalian hanya ngeload XMP, nyeting speed memorinya, lakukan beberapa stability test, benchmark dan hasilnya relatif cukup tinggi ya.
Tapi disclaimer dulu ya, ini tidak semua bisa sama dengan apa yang tadi kita contohkan ya. Itu tergantung juga dari prosesor yang kalian gunakan. Karena controller memorinya ini kalau di AM4 ya, itu ada di prosesor. Jadi beberapa seri itu bukan memorinya nggak sanggup, cuman IMC-nya nggak sanggup. Contohnya di 3000G series ya, 3200G, 3400G atau yang di bawahnya. Kemungkinan juga tidak akan bisa mencapai clock setinggi itu ya, karena limitasi di IMC-nya mungkin cuma 3400 something atau mungkin 3500 something. Makanya pelan-pelan dari bawah ya. Tapi kalau 4000 series ke atas harusnya sih ya bisa di atas 3600 ya. Jadi startingnya harusnya kalau 4000 series ke atas dari 3600 kalian mentes dulu, lolos naikkan lagi satu step sampai titik yang kalian anggap itu optimal dan stabil, dan harusnya bisa jalan di berbagai aplikasi dengan sangat stabil kalau lolos main tes ya di memorinya. Dan tadi ya kita menggunakan B550 dari Asus TUF ya, itu B series ya, jadi kita bisa melakukan IGP tweaking tadi ya, kita naikin IGP clocknya ke 2200 dan itu membuat hasilnya jauh lebih kenceng ya. Tapi kalau di A series itu nggak bisa ya, di A320 itu nggak bisa, karena hanya bisa tadi men-tweaking memorinya aja tanpa bisa men-tweaking IGP-nya. Terus kalau di Intel bagaimana? Nah kalau di Intel juga harus diperhatikan sistemnya, karena di beberapa sistem Intel itu memory speed itu kunci ya, lock ya, seperti di H410 motherboard, H510 juga. Terus kalau di LGA 1700 juga di H610 juga kayaknya kelimit di 3200 ya, jadi kalian tidak bisa menaikkan clock memorinya. Jadi harus dilihat juga sistemnya apakah support untuk memori OC atau tidak. Itu mungkin disclaimer yang saya omongin di akhir video ini ya, supaya kalian tidak salah pilih nantinya atau salah setting nantinya ya. Yang penting lakukan step-step stability test dulu sebelum naik ke level berikutnya. Itu saran saya seperti itu. Oke, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan tentang sebuah memori modul yang murah. Yang murah ya, 500 ribuan aja, memiliki chipset yang cukup oke, apalagi buat kalian yang coba ingin tweaking memori untuk pemula, tanpa ribet, tanpa harus merubah latensi, tanpa harus mengubah voltase, kalian akan mendapatkan rating speed yang jauh lebih tinggi dari standar bawaannya pabriknya ini ya, 3200. Saya juga nggak bisa 100% menjamin kalau chipset yang akan digunakan di seri memori ini akan tetap sama ya, cuman ini sharing pengalaman saya dari beberapa tahun terakhir. Chipset yang digunakan masih sangat konsisten, Hynix DGR ya di Skywalker-nya ini. Oke, gitu aja. Moga-moga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan memberikan informasi yang berguna buat kalian. Jangan lupa subscribe Jawaban Media. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam istimewa dari Jogja.